Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel Alkapat, channel yang selalu ngomongin seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil. Bareng saya, Firman Herdiansa. Oke, sebelum kita lanjut ke video kali ini, jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat update video terbaru dari kita. Ini sudah pukul jam setengah 11. Kebetulan kita lagi ada di bengkel Alka Garage dan kebetulan juga sudah mulai aktivitas biarpun suasananya lagi mendung. Tadi sempat hujan gerimis, makanya kita agak lumayan nunda buat ngetek karena takut kehujanan juga. Oke, ini udah reda, kita mulai lagi. Kebetulan ini ada garapan pick up. Kita memang sudah bikin sedemikian rupa karena ini emang buat angkut ayam, tapi juga nggak malu-maluin juga, bentuknya juga oke kan. Oke, kita lanjut. Apa aja yang dikerjain hari ini dan apa aja yang masih dikerjain, kita lanjut. Kalau ini mobil operasional ya. Oke, itu yang ini ngecat, yang itu lagi finishing set. Itu Lancer tahun 2020. Ini pengerjaan las saja, katana pengerjaan las, dan yang perubahan total di ini kebetulan punya Erlangga 4x4 nih, punya bosnya nih. Kebetulan rubah potong bodi, rubah atap. Ini kerjaan mayornya sih potong bodi. Ini juga rubah ban juga. Oke, kalau ini pengerjaan potong atap. Set lagi, ini kebetulan setnya katanya kurang, birunya kurang diturunin lagi, tapi nggak tahu ini udah cocok atau belum. Pengerjaan atap, pengecetan juga, restorasinya paling itu doang. Kita lanjut ke velg, lagi dibersihin, mau dicat. Ini punya Babah Yoshi. Ini ring 14 ya mas. Oke, nah ini Lancer SL. Kebetulan tinggal nunggu konfirmasi dari orangnya aja, masalah nominal penyelesaiannya berapa, nanti langsung kita kerjain. Oke, dan the one and only and iconic maskotnya bengkel ini, dan belum dikerjain signifikan progresnya karena mentingin yang konsumen yang lain, karena ini punya kita sendiri. Jadi ini mobil apa? Banyak orang nanya juga. Ini mobil namanya Mazda Capella, tahunnya 79. Jadi banyak orang salah, dikiranya Corona ya yang lagi in sekarang. Ini Capella, cc-nya 1600. Kebetulan kita dapat 1 tahun yang lalu, posisinya di kebun juga. Kita juga udah bikin di YouTube shortnya dari proses bikinnya, tapi nanti kita tayangin juga videonya kalau kalian pengen tahu apa aja yang kita lakuin. Waktu itu informasi dari tetangga, kita dapat informasi mobil ini dari teman. Kebetulan mobil ini kalau nggak salah berhenti dan nggak dipakai tuh hampir 1 tahun lebih, 2 tahunan malah, hampir 3 tahun. Karena yang punya di luar kota. Bahkan waktu kita transaksi pun yang punya nggak ketemu kita. Bahkan orangnya pun minta dibayar dulu, baru mobil boleh dibawa. STNK kita nggak lihat, cocok nggak sama nomor mesinnya. Tapi karena kita udah tertarik, kita bayar aja. Dan kebetulan setelah kita cek, bodinya hampir 80%
utuh. 80% ya, artinya 20%-nya memang harus direstorasi dengan kondisi 3 tahun tidak dipakai. Kalau itu sejarahnya. Kalau susahnya apa, waktu itu alhamdulillah nih ya, mesinnya nyala. Kita panggil mekanik, mesinnya nyala. Tapi yang bermasalah di koplingnya, karena itu nggak bisa kita bawa jalan. Waktu itu tetap kita tarik, tapi mesinnya nyala. Nanti di videonya juga ada. Oke, setelah waktu itu kita mau bawa ke bengkel, kondisinya hampir semuanya masih bagus, terutama masih utuh. Hanya beberapa aja yang memang kita harus restorasi. Interior waktu itu ya seperti inilah. Tapi hampir sebagian besar interiornya paling cuma PR-nya di dashboard aja. Dashboard. Setirnya juga kita suka. Ini setirnya modelnya udah kayak pedal shift zaman sekarang ya, tapi ini klakson. Interior waktu itu joknya harus banyak dirubah karena memang kurang bagus. Mungkin waktu itu orangnya niatnya pengen direstorasi, cuma waktu itu karena nggak sempet, akhirnya ya udah harus jalan. Oke, kalau kita ngomongin sejarah mobil ini, Capella secara garis besarnya, Capella itu pertama kali diproduksi 1974 secara global. Artinya di Jepang diproduksi 1974. Itu yang masih lampunya kotak. Malah kebalik, biasanya orang lampunya bulat ke lampu kotak. Tapi ini lampu kotak dulu baru bulat di tahun 76. Dan saat lampunya bulat itu tahun 76 baru masuk ke Indonesia. Karena saat itu Mazda sudah buka yang namanya ATPM-nya, yaitu Mazda Indonesia. Jadi mobil ini masuk ke Indonesia bukan wheel up tapi CKD, completely knockdown, artinya dirakitnya di Indonesia tahun 76. Mobil ini sampai tahun berapa produksinya? Kalau yang Capella model seperti ini sampai dengan tahun 1980 masih ada kondisi seperti ini, cuma terbatas. Kenapa nggak serame Corona ataupun Corolla? Karena saat itu dari sisi harga aja sudah lumayan mahal untuk kelas mobil Jepang. Tapi kualitasnya saya bilang Eropa. Karena waktu kita tarik aja, dari mobil itu ditarik sampai bengkel, itu aja yang naik bilang ini empuk banget. Karena memang ultra link ya, linknya itu banyak di suspensinya, nanti kita tunjukin. Oke, dari sejarah, ini mesin kita nggak buka, biar kalian penasaran juga. Karena mesinnya untuk Capella, kalau kalian pengen tahu, ini mesin ada 3 jenis, 2 jenis terutama. Duanya ini rotari semua. Yang pertama rotari dan kedua SOHC. Rotari sendiri itu dibagi 2, yaitu rotari 12A dan rotari 12B. Dan yang satunya SOHC. Dan untuk mobil ini mesinnya apa, kita lihat di video berikutnya. Jangan sekarang. Sekarang kita bahas soal sejarahnya aja sama apa aja mau kita kerjain di mobil ini, biar kalian makin penasaran dan kalian lihat video kita terus. Untuk pengerjaan yang mau kita lakuin di mobil ini apa aja, yang jelas restorasi hampir total, karena semuanya dari ngecat sampai perbaikan bodi kita lakuin semuanya. Oke, tapi yang paling signifikan konsepnya mau bikin seperti apa, nanti kalian lihat sendiri di video berikutnya. Cuma kita kasih bocorannya aja. Yang pertama, karena kemungkinan kita mau bikin konsep Jap style, artinya lebih ke JDM, dan kita pengen lihat ke mobil ke retro JDM, otomatis kita akan bikin bumper di depan. Nanti sama seperti pickup yang sana yang biru, kita bikin bumper di depan. Oke, catnya mungkin nanti warnanya kita bikin yang soft supaya apa? Supaya lebih enak dilihatnya ya. Oke, yang berikutnya kita pengerjaan di bagian ini. Kita nanti lihat mau kita tetap seperti ini atau kita tarik keluar, atau kita bikin apa namanya over fender. Tapi kita lihat lagi, karena apa? Karena kita mau lihat gimana
pelek yang mau kita pakai. Kebetulan pelek bawaan mobil ini itu udah bagus, retro, karena kalau nggak salah peleknya NK Maru tahun segitu udah keren, tapi ringnya 13. Kita jelas stance lah ya, kita ceperkan lagi. Oke. Kalau pengerjaan-pengerjaan seperti ini oke. Kalau seperti ini di tempat kita nggak kita pakai. Kita akan potong, kita bikin yang baru lagi supaya tidak ada tembel-tembelan seperti ini. Jadi hasilnya tetap mulus, kaca tetap kita lepas, kita perbaiki semua sampai yang seperti ini kita hilangkan semua. Ya. Oke, bagian interior jelas kita pakai kulit semua. Tapi warnanya kita bikin hitam aja, nggak mau yang terlalu ngejreng juga, warna hitam. Nanti kita ini retrim lagi, yang ini dashboard kita retrim pakai kulit juga. Jadi semuanya full kulit juga. Oke, pengerjaan bawah kebetulan untuk mobil tahun segini lumayan masih bagus, masih utuh. Ini juga masih asli semua. Ya. Oke, paling kita kerjain seperti ini. Ini kan harus talang-talang air yang seperti ini kita ganti. Kita ganti semua, nggak ada yang kita tambal-tambal, kita ganti semua. Seperti ini. Ini plat kayak gini kita ganti buat ganti ini. Ini kan kelihatannya masih bener ya, masih utuh, tapi kita ganti. Supaya apa? Supaya mendekati aslinya. Oke, keburitan ya di bagian belakang. Ini oke, sini. Oke. Ini kita udah bikin lagi baru ya. Kita bikin baru, ini besinya pun platnya baru. Kita karena ini posisinya sudah rusak dan udah remuk, kita bikin baru semua. Ini platnya baru, kita bikin lagi, sama bagasinya nanti kita potong, pakai kita sisain tinggal yang ini. Karena itu udah propos semua, kita ganti. Kalau nggak salah ini juga udah pernah direstorasi sama orang sebelumnya, tapi pakai plat yang biasa, jadi cepet karat juga. Nanti kita ganti semua. Pengerjaannya kita ganti semua. Oke, ini kaca udah kita lepas juga. Nanti kita tambal yang pinggir-pinggir ini, sambil kita kinclongin lagi kacanya. Oke, nanti paling pengerjaan yang bikin bagus, bikin biar seksi juga pantatnya juga, ini nanti kita kasih spoiler belakang. Oke, paling itu aja sih, nggak signifikan, nggak ekstrim juga, tapi kita bikin mobil ini jadi enak dilihat dan juga ikonik juga buat bengkel ini. Oke, buat kalian yang penasaran ini mobil mau diapain lagi, warna catnya seperti apa, terus apa aja yang biar jadi lebih manis mobil ini, terus lanjutin dan terus tonton di video berikutnya. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol notification supaya kalian bisa terus update video-video terbaru dari mobil ini bareng Alkapat, bareng saya Firman Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.